Jadi kayak gitu teman-teman ya. Oke, next question nih. Ini berkaitan sama kesibukan. Kamu kan tekkim ya kan, teknik kimia. Aku punya banyak teman di tekkim. Yang aku tahu orang-orang tekkim tuh sibuk banget di kuliahnya. Udah di kuliah tuh sibuk ya. Kayak ngeriset, nge-lab. Bahkan sampai baik tuh di lab di internal atau di laboratorium luar gitu kan. Jadi anak teknik undip gitu. Nah, tapi kamu tetap bisa produktif gitu di yang tadi kamu sebutin. Gimana sih kamu bisa maintain energi, mood sama waktu kamu sehari-hari supaya semuanya bisa berjalan dengan beriringan? Gitu. Nah ini aku pernah menyampaikan tips untuk bisa mengeksplor potensi yang ada di dalam diri kita itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama adalah manajemen diri yang baik. Manajemen diri yang baik itu termasuk pada emotion control, termasuk pada mood control, termasuk kepada time management, flexibility, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita. Itu manajemen diri yang bagus. Nah, kalau kita pengen mengeksplor dan membuka segala potensi yang ada di dalam diri kita, rajin-rajinlah untuk berkonsultasi dengan psikolog ya. Konsultasi psikolog itu minimal 6 bulan sekali. Meskipun kita tidak ada masalah kejiwaan atau apapun gitu ya. Itu kita wajib loh untuk konsultasi psikolog 6 bulan sekali. Itu sebenarnya untuk mengetahui potensi diri kita. Potensi diri kita, apa yang harus kita improve, bagaimana cara kita untuk membuka potensi diri kita. Itu sebaiknya teman-teman berkonsultasi dengan orang yang kompeten, yaitu psikolog gitu ya. Manajemen diri yang baik. Yang kedua itu adalah produktivitas. Produktivitas itu kita bisa berkegiatan yang efektif dan efisien. Yes. Jadi kita punya goals dulu nih. Kita selama kuliah mau ngapain? Mau penelitian kah? Mau akademik kah? Mau organisasi kah? Dan lain sebagainya. Baru teman-teman breakdown goal tersebut ke aktivitas-aktivitas kecil yang bisa menunjang produktivitas tersebut. Gitu. Jadi berkaitan sama goals, yang jelas goalsnya itu harus tercapai. Masa bukan general yang aku mau ABC tapi kayak cuma jadi angan-angan aja. Yang kita ketahui kan ada smart goals ya. Ibaratnya harus spesifik goalsnya apa, di measurable dan achievable dan berdasarkan waktu. Jadi kita nih mau mempersiapkan sampai semester 6 mau press. Kita harus tahu semester 1 kita harus achieve apa misalnya. Semester 2 kita harus ikut apa dan achieve apa sampai semester 5 mungkin ya. Supaya itu jadi modal buat kita mengikuti Pilma Press gitu kan sebenarnya. Betul. Oke, jadi emang kamu udah punya visioner lah dari awal ya. Aku mau melakukan ABCDE, suatu saat bisa achieve ini dan itu menjadi modalku untuk mungkin future karir sebenarnya kan. Betul. Baru di samping itu ada Pilma Press dan itu kita bisa ikut. Nah, seringnya nih Dul ya, teman-teman mahasiswa itu belum mampu menetapkan tujuan mereka di awal semester. Iya. Teman-teman maba tuh masih bingung, aku di Undip mau ngapain ya, mau kegiatan apa ya, Bener. aku belum tahu lingkungan Undip seperti apa. Nah, teman-teman kalau belum tahu menentukan goalsnya caranya gimana, rajin-rajinlah untuk berkonsultasi dengan dosen wali ataupun dosen siapapun itu. Karena yang namanya dosen, dia lebih tahu daripada kalian. Bener. Nah, dulu aku bisa menetapkan 4 tujuan itu karena berkonsultasi dengan salah satu dosenku, namanya Bapak Siswa Sumardiono, dan beliau sangat-sangat berkontribusi besar untuk diri aku sendiri. Gitu. Karena memang kan dosen yang tahu dinamika ya. Betul. Lagi tren apa nih yang kira-kira bisa kita achieve untuk mendukung potensi kita, capaian kita gitu ya. Dan betul. aku mau nambahin mungkin dari selain dosen wali, aku juga banyak konsultasi ke kakak tingkat. Karena kakak tingkat tuh udah tahu nih kira-kira di universitas ini tuh lagi tren apa sih achievementnya, atau ada trik apa yang bisa kita lakukan meminimalis supaya kegiatan kita efektif dan efisien. Gimana caranya kita dalam satu waktu bisa banyak hal yang kita kerjakan, produktif dan achieve kayak gitu. Jadi cutting dan dosen wali kayak gitu. Oke. Good ya. Wah. Semoga ini ya teman-teman udah terserahkan nih. Ini baru berapa pertanyaan ya, udah berbobot sekali gitu ya. Oke, next question nih. Berkaitan sama jawaban kamu sebelumnya tentang riset, penelitian segala macam. Menurut kamu sendiri gimana sih cara numbuhin interest untuk kita bisa riset dan penelitian, apalagi kaitannya untuk ikut Pilma Press di mana emang harus meneliti penelitian kayak gitu. Untuk
bisa meningkatkan interest kita terhadap penelitian itu sebetulnya kunci utama yang harus kita tumbuhkan itu adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Yes, Ya. betul. Kalau kita nggak kepo terhadap sesuatu, kalau kita nggak punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu, maka yang namanya analytical thinking, problem solving, dan ide-ide atau innovation itu nggak bakalan keluar gitu. Jadi kunci pertamanya adalah teman-teman harus kepo dengan segala sesuatu yang ada di dunia. Misalnya makan gitu ya, ada piring di depan. Piring ini sebetulnya materialnya dari apa sih? Kalau materialnya dari plastik, bisa nggak sih plastik ini saya ganti dengan material lain Yes, yang lebih betul. ramah lingkungan gitu kan? Itu kritikal tuh, itu Betul, kritikal tuh. betul. Ya. Gitu. Jadi emang tapi sayangnya ya kita di masyarakat kepo tuh dianggap salah atau kepo tuh dianggap tidak baik, negatif. Padahal kepo itu membuat kita lebih banyak bisa menyelesaikan masalah yang Betul, ada loh. betul, Kayak betul. contohnya ya itu tadi contohnya kayak ngapain sih kita mau makan mikirin ini piring dari bahan apa, apakah ini berdampak buruk pada lingkungan, kayak contohnya aku di Kesmas ya. Apakah piring ini tuh pakai bahan melamin apa enggak? Apakah kalau dipakai bisa berbahaya? Apakah bisa diganti dengan lebih baik gitu. Jadi kayak itu kan kepo ya, tapi ada aja orang yang ngapain sih kepo banget, kan bukan urusan lu, bukan ngapain gitu. Jadi kayak salah ya sebenarnya, kayak bukan salah sih, lebih kayak mindset. Jadi kepolah kepada hal-hal yang baik yang dimana bisa kita menjadi kritis. Ininya kritis. Kita kritis itu lebih banyak menanyakan sesuatu yang dimana bisa menyelesaikan masalah itu. Iya, betul, Iya. betul. Exactly. Nah, nextnya lagi. Nah, mungkin ini berkaitan sama Mawapres tapi tidak tahu. Menurut kamu, penelitian yang baik itu adalah penelitian yang Jawabannya general ya. Sebetulnya gini. Menurut saya sendiri semua penelitian itu baik. Kenapa? Meskipun data yang kita hasilkan itu jelek, tetapi dasar dari penelitian itu sebetulnya kan state of the art. Kalau kita sudah melakukan state of the art dengan baik, meskipun data hasil penelitian kita jelek, setidaknya kita sudah mampu menyumbangkan data penelitian kita untuk kita publikasikan supaya peneliti-peneliti yang ada di Indonesia itu tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Mungkin penelitian saya jelek itu karena permasalahannya adalah suhu yang terlalu tinggi atau tekanan yang terlalu tinggi. Jadi ketika melakukan penelitian ini tidak boleh dengan suhu yang tinggi ataupun tekanan yang tinggi. Itu kan sudah menyumbangkan sedikit teori yang sangat-sangat membantu untuk peneliti-peneliti yang lain gitu ya. Jadi semua penelitian menurut saya baik asalkan dia mampu memiliki state of the art yang baik dan mampu menyumbangkan ilmu pengetahuan. Nah, tetapi pertanyaannya, kalau penelitian apakah semuanya berdampak atau tidak? Enggak, ya. Ada penelitian yang tidak berdampak, ada penelitian yang berdampak gitu ya. Kalau penelitian yang berdampak berarti hasil penelitian kita bisa diaplikasikan gitu. Misalnya kita meneliti tentang biodegradable plastik dari mikroalga misalnya. Ketika penelitian itu bisa diaplikasikan dan berdampak, itu berarti penelitian yang bermanfaat gitu ya, yang bagus, yang bisa menyumbangkan sedikit atau banyak gitu ya dampak positif untuk lingkungan. Tetapi kalau penelitian yang misalnya penelitian teori gitu ya, kalau misalnya review paper, naratif review itu kan nggak ada hasilnya ya, cuman teori-teori aja ya. Itu kan dampaknya kecil gitu ya, hanya untuk sumbangsi pengetahuan saja gitu sih. Nah tadi aku ini nih kayak mengutip yang tadi gue bilang, penelitian yang kita walaupun kita salah tapi kita sebenarnya udah menyumbang. Itu kan karena berkaitan sama penelitian sebelumnya atau penelitian yang akan datang di peneliti selanjutnya nggak sih? Jadi berarti penelitian yang baik itu adalah kalau bisa penelitiannya itu continue dari sebelumnya, agar kita bisa memperbaiki kekurangan yang ada dan kita perbaiki jadi bagus. Pun pasti penelitian kita juga ada kurangnya. Nah nanti itu akan dilanjutkan oleh penelitian selanjutnya. Gitu. Ibarat kayak kalau skripsi tahun ini kita ngerjain tentang topik A, nanti tahun depan adik tingkat kita mau topik A juga, tapi karena waktunya dan populasi berbeda itu tetap bisa dilakukan dan dia bisa lebih menyempurnakan skripsi kita sebelumnya. Betul. Nah salahnya nih dulu ya, seringkali mahasiswa itu bisa melakukan penelitian gitu ya, mengolah data di laboratorium, mengambil sampel di lapangan gitu ya, tetapi mereka tidak mampu mempublikasikannya. Ya, itu salahnya mahasiswa, sehingga orang-orang di luar sana tidak mengerti penelitian kita, tidak tahu hasil penelitian kita. Padahal setelah kita meneliti, kita harus mampu mempublikasikannya dengan baik. Mempublikasikannya ini kan bisa banyak ya, di website, di jurnal, proceeding, ataupun buku. Tergantung kita mau pilih yang mana. Gitu. Ibaratnya kita udah bikin tapi tidak eksis. Betul.
kayak ibaratnya disangka kayak ini belum ada yang meneliti apa, padahal sebenarnya udah sudah ada, ada. tapi karena tidak dipublish jadinya merasa kayak ilmu itu atau hal itu belum diteliti kayak gitu. Jadi betul. sebaiknya kalau emang udah melakukan penelitian, diolah lah, dijadikan selesai dan dipublikasi. Betul. Oke, good. Oke.